Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Ilham Syah selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tugas akhir kami. Nama saya adalah Lazu Fadlin Muslim dari Sistem Informasi Angkatan 2023 dengan NIM H1101231012. Pada kesempatan tugas kali ini, saya membuat program jualsampah.id, di mana jualsampah.id ini adalah aplikasi untuk membantu pengolahan sampah dan mendapatkan poin melalui penjualan yang dilakukan. Fitur-fitur utama adalah penjualan sampah, artikel, dan juga penukaran poin atau redeem point. Tujuan dari pembuatan program jualsampah.id ini adalah mengurangi sampah dan juga memberikan penghasilan tambahan atau penghasilan alternatif bagi penggunanya dan juga membantu masyarakat dalam berkontribusi menjaga lingkungan dan juga mengelola sampah. Apa sih jualsampah.id itu? Jualsampah.id adalah program digital yang membantu pengguna dalam mengelola sampah dengan insentif berupa poin yang dapat ditukarkan ke dalam rupiah. Fitur-fitur utama adalah registrasi, login, penjualan sampah dengan dua metode yaitu jemput dan antar, kemudian melihat artikel informatif dan juga redeem point. Nah, manfaat dari jualsampah.id ini adalah mengurangi sampah, memberikan penghasilan tambahan, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan sampah. Nah, berikut adalah fitur-fitur utama jualsampah.id, di mana ada registrasi dan login. Pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian setelah registrasi melakukan login. Setelah itu masuk ke dalam sistem, pengguna dapat melakukan penjualan, yaitu selling waste, dengan dua metode pilihan, yaitu jemput dan antar. Pada metode jemput, pengguna diminta untuk menginput alamat penjemputan. Setelah itu kami akan mengirim driver kami untuk menjemput sampah tersebut dan mengantarnya ke perusahaan kami atau ke kantor kami. Di mana setelah itu pengguna akan diberikan poin berdasarkan penjualan yang dilakukan. Kemudian ada metode antar. Pada metode ini, pengguna akan diminta mengantar langsung sampah ke kantor kami. Setelah itu, mereka akan diberikan poin berdasarkan penjualan yang dilakukan. Kemudian ada fitur artikel, di mana fitur artikel ini bertujuan untuk mengedukasi pengguna terhadap topik-topik berkaitan lingkungan, yaitu contohnya adalah tentang pengolahan sampah, daur ulang, dan juga sustainability life. Contoh judulnya adalah How to Manage Food Waste, Benefits of Recycling, dan Sustainable Living Tips. Kemudian fitur profile. Pada fitur profile ini, basicnya adalah memberikan informasi terkait pengguna, yaitu menampilkan ringkasan detail pengguna seperti nama, email, dan jumlah poin yang dimiliki. Kemudian juga menampilkan riwayat transaksi. Pada riwayat transaksi ini digunakan metode list dan juga eh, metode bubble sort di mana menseleksi transaksi yang duluan dilakukan kemudian diletakkan paling pertama sesuai dengan urutan transaksi yang dilakukan. Nah, kemudian ada fitur viewing transaction. Viewing transaction ini fitur riwayat transaksi di mana ditampilkan transaksi yang diurutkan berdasarkan waktu dan juga jumlah poin yang diperoleh menggunakan metode bubble sort. Manfaatnya adalah memudahkan pengguna untuk memantau aktivitas penjualan mereka dan juga membantu mereka mengelola sampah secara lebih efisien. Kemudian ada fitur redeem point, di mana poin-poin yang sudah diperoleh pengguna tadi dari melakukan penjualan dapat ditukarkan dengan rupiah asli menggunakan platform seperti Dana, ShopeePay, GoPay, dan juga M-Banking. Nilai tukarnya adalah 10 poin untuk 1 rupiah. Kemudian fitur ini juga dapat memberikan semangat bagi pengguna untuk terus melakukan penjualan sampah dan terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Kemudian ada fitur Help and Contact Information, di mana di sini akan diberikan informasi terkait kontak kami ketika pengguna merasa kesulitan menggunakan program jualsampah.id. Kemudian juga diberikan jadwal jam operasional, di mana jam operasional kami berlangsung dari jam 8 pagi hingga 5 sore, dari hari Senin hingga hari Sabtu.
Kemudian juga diberikan alamat kami jika pengguna ingin melakukan penjualan dengan metode antar. Nah, pada tugas kali ini kami diminta untuk mengimplementasikan materi algoritma dan struktur data pada program yang kami buat. Pada program saya, program jualsampah.id, saya menerapkan atau mengimplementasikan eh, beberapa materi berikut ini. Yang pertama adalah hash table, diimplementasikan untuk menyimpan data pengguna dengan email sebagai kunci dari dictionary tersebut. Kemudian ada implementasi materi list, di mana ini digunakan untuk menyimpan urutan elemen seperti transaksi dan juga artikel. Nah, kemudian ada implementasi set, digunakan untuk menyimpan elemen unik seperti email pengguna yang terdaftar dari fitur registrasi di awal proses penggunaan aplikasi ini. Kemudian ada implementasi hash function, yang dimana ini tidak dilakukan secara eksplisit, tapi dilakukan secara internal oleh Python untuk mengelola kunci dalam dictionary yang tadi. Kemudian ada implementasi queue, digunakan untuk menyimpan transaksi dengan prinsip FIFO, di mana ini akan digunakan ketika akan menampilkan riwayat transaksi pada fitur profile atau fitur viewing transaction tadi. Kemudian ada implementasi sorting, yaitu bubble sort digunakan untuk mengurutkan transaksi berdasarkan kriteria tertentu seperti uh, waktu atau jumlah poin yang diperoleh dengan cara membandingkan dan menukar elemen tersebut. Nah, berikut adalah implementasi kode dari program jualsampah.id. Baik, langsung saja. Ini adalah kodenya, dan ini adalah tampilan awalnya. Pengguna diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara klik satu, kemudian masukkan nama, masukkan email, kemudian akan ada notifikasi registrasi berhasil. Kemudian pengguna bisa melakukan login dengan email yang tadi dimasukkan ketika registrasi. Nah, setelah login akan ada notifikasi berhasil login. Pengguna berarti sudah masuk ke dalam sistem jumlah jualsampah.id. Pengguna kemudian dapat melakukan penjualan sampah dengan cara klik satu, sell waste. Kemudian klik berat sampah yang ingin dijual. Kemudian klik metode. Di sini saya akan mencontohkan metode jemput. Nah, pengguna diminta untuk memasukkan alamat di mana nanti akan datang driver untuk menjemput sampahnya. Nah, kemudian akan ada notifikasi driver sedang menuju ke alamat yang tadi di input. Kemudian pengguna akan diberikan notifikasi bahwa sudah diberikan poin dari penjualan yang dilakukan tadi. Nah, kemudian fitur antar, mari kita coba. Masukkan berat sampah, kemudian pilih fitur antar. Maka akan ada notifikasi kamu harus mengantar sampah tersebut ke lokasi yang sudah ditentukan, yaitu lokasi kantor kami, di jam operasional kantor kami, yaitu dari jam 8 hingga jam 5 sore, dari Senin hingga Sabtu. Kemudian akan ada notifikasi poin yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah fitur View Transaction. Klik 3, akan ada ringkasan transaksi yang sudah dilakukan menggunakan metode bubble sort, menseleksi transaksi mana yang dilakukan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian mari kita lakukan redeem point, klik 5, masukkan poin yang ingin di-redeem. Nah, kemudian akan ada notifikasi estimasi dolar yang akan diperoleh. Kemudian klik platform yang ingin digunakan. Nah, kemudian akan ada notifikasi berhasil melakukan transaksi menggunakan platform yang kita tentukan tadi. Kemudian kita coba fitur view articles. Nah, sistem akan memberikan pengguna artikel di mana di sini ada judul dan juga ringkasan dari artikel tersebut. Nah, kemudian view profile. Nah, di sini akan diberikan ringkasan pengguna, yaitu nama, kemudian email, dan juga poin yang diperoleh, poin yang dimiliki maksud saya. Kemudian juga diberikan transaction history. Di sini digunakan metode list tadi.
dan juga eh, seperti yang tadi saya bilang, nah implementasi list pada bagian itu, bagian fitur ini, transaksi history. Kemudian kita coba fitur help 6. Nah, akan diberikan notifikasi email dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi pengguna jika pengguna merasa ingin berkonsultasi dengan kami. Kemudian pengguna juga dapat logout untuk keluar dari akun yang sedang digunakan, kemudian akan kembali ke menu awal. Pengguna juga dapat kapanpun melakukan exit ketika ingin keluar dari sistem. Nah, seperti itu. Ini adalah kodenya. Sekian presentasi dari jualsampah.id. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.